Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Sri Suryanovi, Wida Iswara Pusiklat KNPK. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis standar belanja atau biasa disingkat ASB dalam belanja daerah. Apa itu analisis standar belanja? Analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB ini sendiri digunakan sebagai salah satu dasar ketika pemerintah daerah akan menyusun anggaran belanja daerah. Selain menggunakan ASB, penyusunan anggaran belanja daerah juga dilakukan dengan menggunakan standar harga satuan regional atau SHSR. SHSR itu sendiri digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan atau SHS pada masing-masing daerah. Analisis standar belanja terdiri dari dua jenis, yaitu ASB fisik untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik atau konstruksi, dan ASB non-fisik, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik. Nah, penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya, di sini kita lihat ya bahwa penilaian kewajaran beban kerja atas suatu program atau kegiatan dilakukan dengan melihat kaitan logis suatu program atau kegiatan dengan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Dan penilaian kewajaran beban kerja juga dilakukan dengan melihat kesesuaian suatu program atau kegiatan dengan tupoksi satker yang terkait, serta dengan melihat kapasitas perangkat daerah untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan dengan tingkat capaian yang diinginkan dalam satu tahun anggaran. Untuk penilaian kewajaran biaya atas suatu program atau kegiatan, itu dilakukan dengan melihat keterkaitan antara belanja yang dianggarkan dengan target kinerja dan kaitan antara standar biaya atau standar belanja dengan harga yang berlaku. Sekarang mari kita lihat kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku. Dimulai dari SHSR. SHSR ini ditetapkan oleh Presiden. SHSR ini dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun SHS. SHS yang telah disusun ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan SHS tersebut, kita akan dapat menyusun HSPK, yaitu harga satuan pokok kegiatan, yang merupakan harga komponen kegiatan fisik atau non-fisik yang dibentuk dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya. Nah, dari beberapa HSPK yang ada, kita akan dapat menyusun standar biaya, yaitu besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman dalam menghitung kebutuhan belanja kegiatan. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara atau contoh penyusunan ASB. Misalnya penyusunan ASB fisik pembangunan gedung negara. Dari beberapa SHS material yang ada, misalnya semen, kemudian bata hebel, pasir, rangka atap baja ringan, upah tukang. Nah, kita bisa menyusun HSPK. Misalnya, HSPK untuk pekerjaan struktur beton per meter persegi, HSPK untuk pemasangan bata hebel per meter persegi, HSPK untuk pemasangan atap per meter persegi. Nah, dari beberapa HSPK yang terkait, kita akan dapat menyusun ASB fisik. Misalnya, ASB fisik pembangunan gedung negara sederhana tidak bertingkat per meter persegi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh penyusunan ASB non-fisik untuk kegiatan dokumen perencanaan SKPD. Untuk menyusun ASB non-fisik digunakan formula total cost atau total biaya sama dengan fixed cost atau biaya permanen ditambah variable cost dikali cost driver atau X. Variable cost ini merupakan biaya-biaya yang bersifat variabel. Contoh ya,
Untuk SHS, kertas HPS, tinta printer, flash disk, dari sini kita bisa menyusun HSPK untuk variable cost berupa komponen bahan untuk kegiatan kantor, kertas, dan bahan komputer. Kemudian SHS untuk jamuan makan rapat, jamuan snack rapat, ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait, kita dari situ bisa menyusun HSPK berupa variable cost, komponen bahan untuk kegiatan rapat berupa makanan dan minuman rapat. Dari beberapa HSPK yang terkait, kita akan dapat menyusun ASB non-fisik penyusunan dokumen perencanaan SKPD. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa sih tujuan penyusunan ASB. Kita lihat yang pertama, tujuan ASB ini adalah untuk menentukan kewajaran belanja atas pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tusinya. Kemudian yang kedua adalah untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang keempat, untuk menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. Nah, kalau ASB sudah diterapkan, apa saja manfaatnya? Baik, kita lihat manfaat penerapan ASB. Pertama, penetapan plafon anggaran dan besaran alokasi setiap kegiatan akan menjadi lebih objektif. Yang kedua, kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan dapat ditentukan. Yang ketiga, efisiensi dan keefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan. Kemudian yang keempat, penentuan anggaran didasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. Yang kelima, penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu. Yang keenam, memberikan kepastian terjaganya hubungan antara input dan output atau target kinerja. Kemudian yang ketujuh, unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri. Demikian sobat pembelajar yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat untuk belajar tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.